Kembali bersama saya Wong Ganteng Sandonyo, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak Eni? Saya harus bagaimana ini? Nah, itu aku mau nanya lagi itu Mas. Tentang itu proses perceraian dari sini tuh gimana ya Mas? Bercerainya sama orang Indonesia apa sama orang Hong Kong? Orang Indonesia. Oh, sampean mau bercerai dengan orang Indonesia, terus nggak perlu pulang. Karena gini itu suamiku eh, nggak mau dikirain gitu. Nggak mau di apa? Padahal itu Suaranya pulan, Mbak. nggak mau diceraiin gitu. Padahal kita berpisah udah 14 tahun gitu. Oh, masih cinta, Mbak. Sama sampean sing ayu yo makanya mau lanjut lanjut. Iya, bukan kayak gitu Mas ya, kita mah kan ya udah sama-sama ya gimana ya, nggak Mm-mm. ada komunikasi juga kayak gitu. Jadi dianya nggak mau nyerahin aku. Dulu pas aku pernah cuti aku bilang mau cerain dia, dia juga nggak mau gitu. Oh. Jadi ya udah aku bilang gitu. Oke, jadi jadi gini sekarang, eh, aku maunya aku cerain dari sini gitu. bisa. Terus? Aku minta bantuan Mas Handro gitu, gimana caranya, terus gitu deh, nanti minta bantuan gitu deh intinya. Oke. Sampean punya KTP, buku nikah, kakak Enggak komplit nggak? punya, nggak punya. Duh. Kalau kakak, kalau kakak mungkin aku ada minta dari anakku gitu. eh, Kakak boleh, tapi buku nikah sampean nggak pegang. Nggak punya, KTP Indo juga nggak punya. Oh. Yang lama-lama zaman jadul dulu nggak ada. Nggak punya. Dulu dulu tahun 2009 masuk PT, terus nggak diambil. Nggak Hmm. tahu terus di mana PT-nya, udah gulung tikar juga. Wes. Buku nikah berarti diserahin ke PT. Bukan buku nikahnya, KTP itu. Oh, tapi kalau buku nikah yang bawa suami. Kayaknya di suami aku dulu pernah ada fotokopi tapi hilang juga. Ada. Kalau ada fotokopi boleh karena nanti yang diminta persyaratan itu. Oke, nanti prosedurnya kan begini nih, Mbak. Nanti pengacara saya akan nelpon sampean, ya. Pak, salah satunya akan menanyakan syarat-syarat itu. Nah, plus nanti dia akan menanyakan domisili suami dan segala sesuatunya, data tentang suami. Habis itu dia bikin surat kuasa dari sampean bahwa sampean ingin Iya. bercerai. Nanti surat kuasa itu dikirim sama sampean atau dikirim ke saya boleh, nanti saya kirim ke tempatnya sampean. Nah, terus sampean tinggal minta tanda tangan ke KJRI dan itu harus sampean, ya. Harus Oh, sampean, harus sampean yang datang. Nggak bisa diwakilkan siapapun atau apapun. Nah, iya, sampai iya. datang sampai minta tanda tangan dari KJRI, setelah dapat tanda tangan KJRI baru dikirim balik ke pengacara kita, baru diproses. Nanti kita nunggu prosesnya. Seperti itu ceritanya. Tapi sebelumnya pasti harus ada cerita dulu. Sampean sama pengacaranya, sampean kenapa, alasannya apa aja yang bisa memberatkan untuk bisa pisah apa saja, bla 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 bla. Sampean silahkan jawab. Sampean silahkan ngobrol sama beliau, terus sampean juga bertanya berapa harganya, prosesnya, daerah tinggalnya sampean di mana. Itu saya tidak akan ngomongin tentang masalah uang, ya kan? Itu sama mereka. Nah, nanti kalau seandainya sudah diproses terus tidak terfollow up, misalnya sampean pengen nanya kabarnya sama beliaunya nggak dijawab, baru saya akan bantu sampean Oh, untuk memfollow up ke pengacara tersebut. Bisa oh, jadi, Mas, bisa enggak gitu. Bisa batal atau sampean boleh batal, boleh enggak kalau negosiasinya dengan pengacara enggak tembus. Pengacara saya ya. soalnya ada dua. Wis, sampean mau Aku nanya wilayah apa? Jawa Timur, Mas. Hah? Jawa Timur. Aku di wilayah Jawa Timur. Enggak apa-apa. Makanya nanti kalau
Sampean tak kasih nomornya beliau dan beliau saya kasih nomornya sampean. Sampean ngomong aja. Saya proses cerai yang telepon si Sandro sama Sandro. Jadi itu passwordnya. Biar dia nggak kaget, Ya, biar nggak bingung. Gitu. Soalnya Mas, kadang-kadang kalau nanya dulu, aku potong, maaf ya. nggak apa-apa nanya yang banyak. Gini kan soalnya ibaratnya alasannya kalau dulu kan aku pernah sebelum ke Hong Kong yang mungkin 15 tahun yang lalu pernah KDRT gitu, bisa muatin nggak, Mas? Ya nggak apa-apa disampaikan saja. Oh, dulu tapi nggak ada buktinya sih. Ya yang penting kan gini loh. Makanya pengacara nanti bisa mengatur bagaimana dan seperti apa. Nah, kadang-kadang teman-teman ini ada yang begini. Tujuannya bercerai bukan karena apa-apa, tapi mau nikah lagi di Hong Kong. Kadang-kadang ada yang begitu. Kadang Iya sih. Nah, pengacara saya selalu tanya, ini sebabnya apa? Nggak ada sebab apa-apa. Kok suaminya mau minta dicerai karena tujuannya kadang-kadang ini sudah ranahnya privacy, tapi kan pengacara boleh. Motifnya apa cerai itu? Alasannya ABCD sudah memenuhi syarat apa enggak? Nah, terus kadang-kadang pengacaranya telepon ke saya. Ini aku golek alasannya angel, tapi dia ngomong mau nikah di Hong Kong. Nah, kadang ya seperti itu juga. Makanya saya ngomong duluan sebelum nanti pengacara menanya yang lain-lain dan macam-macam. Saya kan pasti juga sounding menceritakan Iya. sampean. Nah, karena nggak apa-apa. Ya memang alhamdulillah juga ada beberapa yang alhamdulillah juga sudah menikah di Hong Kong. Pasangan-pasangan. Kurang lebih kemarin yang saya lewatkan menikah sudah ada 6 orang 1 bulan. Saya hanya menghadiri 1 yang terakhir, yang 5 nggak menghadiri karena posisi di Indonesia. Ya nggak apa-apa, nanti sampai diskusi sama pengacara juga nggak apa-apa. Kan soalnya gini, Mas, aku nunggu dia nyuruh nyerahin aku, nggak dia nggak mau nyerahin sampai segitu. Ibaratnya kayak orang digantung kayak gitu loh. Aku coba diem selama ini, bertahan selama 14 tahun juga tidak pernah ada komunikasi kayak gitu. Jadinya apa lebih, ya itu tadi mikirnya aku lebih baik aku yang nyerahin dia kayak gitu. Ya nggak apa-apa Mbak, sampean menyampaikan unek-unek sampean, masalah sampean, persoalnya sampean, itu tidak apa-apa menurut saya. Kalau memang sudah memang tidak ada kecocokan lagi dan tidak perlu lagi harus dilanjutkan hubungannya, kan ya memang bercerai, nggak ada masalah gitu loh. Ya kan? Itu kan pribadinya sampean. Saya kan cuman jalannya bagaimana, seperti apa, alurnya kayak gimana, bisa nggak ada orang yang bisa dipercaya, kan seperti itu tuh saya ngasihnya. Iya, makanya aku nanya dulu, tadi kan nanya gimana prosesnya, terus persyaratannya apa saja kayak gitu. Itu tadi yang saya sampaikan, pasti nanti akan diulang lagi itu sama pengacara. Tapi kalau enggak, ya pengacara akan ngatur. Tapi ya bagaimanapun ada pembengkakan di arah pendanaan, kan pastinya seperti itu toh Mbak. Soalnya kan semua nggak ada. Lah Kayaknya iya, semua makanya. kurang nggak ada itu, nikahnya juga. Bagi saya ya Mbak, bagi saya itu semua menurut saya tidak ada masalah. Tinggal masalahnya sampean bisa deal nggak, nego nggak dengan pembayaran jasanya mereka. Satu itu. Yang kedua, apakah sampean percaya dengan dia? Kan pastinya harus melibatkan saya karena sampean teleponnya ke saya, kan begitu toh. Kan aku juga mintanya bantuan ke Mas Sandro sama Mbak Yuni, ibaratnya kayak gitu, minta pencernaan kayak gitu lah enaknya gitu. Ibaratnya buat jalan gitu. Nah iya. Aku melalui ini kayak gitu. Ya, saya memahami maksud sampean dan sudah jelas saya terima apa yang menjadi kegalauan sampean, ya kan, dan apa yang menjadi tujuan sampean, kemudian kekurangan dokumennya sampean juga apa, saya memahami. Dan pengacara saya sudah ready dengan semuanya itu, tinggal masalahnya adalah nanti deal-dealan sepakat apa tidak, kan seperti itu tuh Mbak. Oh iya, dan sangat mengerti. Nah,
Saya punya dua. Jadi nanti kalau satu dia sudah nelpon sampean, kalau sampean merasa tidak cocok, ya nggak apa-apa. Sampean mau tes ombak ke yang satunya, mau nanya juga nggak ada masalah. No problem. Jadi sekali lagi yang jelas ketika dengan dua orang itu mengurusi sampean ketika ada bermasalah, mau nggak mau saya juga harus ikut bantuin karena sampean lah yang yang membawa saya ke sampean kan saya gitu loh. Jadi saya juga berusaha Iya. membantunya. Alhamdulillah kemarin sudah ada dua yang juga sudah kelar, yang sudah selesai dan alhamdulillah juga Baik. sudah menikah di Hong Kong. Tinggal nunggu Moga-moga. dependennya. Wah, kok jadinya saya memisahkan sesuatu untuk menyatukan satu Bukan dengan Mas, yang lain. bukan kayak gitu Mas, masalahnya kan gini, kalau 1 tahun 2 tahun ibaratnya paling lama 5 tahun itu oke, kayak gitu kan ya mungkin lagi kurang beres gitu. Ini udah Siap. puluhan tahun tuh Mas, gitu ya. Oke, siap. Ibaratnya kita sama-sama bergantung kayak gitu Mas. Kita Siap. sudah nggak ada kecocokan, kita nggak ada komunikasi, tapi dianya nggak mau nyerahin, kan aneh gitu kan. Ya, ya, dari pihak sampean ya, kan tapi saya belum pernah dengar dari pihak yang laki-laki. Tapi it's okay fine, tidak ada menjadi persoalan. Kira-kira ada lagi nggak yang mau sampean tanyakan? Nggak ada, kayaknya itu aja cukup, cuma Jadi pengen nanti tahu prosedurnya, syarat-syaratnya gitu. siap. Nanti kalau ada nomor yang menghubungi sampean atau sebaliknya sampean mau menghubungin beliau terserah sampean. Mana yang duluan mau menghubungin monggo. Tapi udah passwordnya cuman si Sandro gitu aja ya kan. Makasih Oke. ya Mas, Ya, Mbak Yuni, sehat yes. dan sukses selalu. Siap. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bojoku? No comment, cerai mencerai. Hai. Hah? Hah? Kok no comment? No comment. Loh. Kowe nang kene kok. Ya, sini kok. Teneng. Kok no comment? Yes. Ya, ora cocok ditinggal ngopi gitu aja ya teman-teman, wis gak popo, namanya juga rumah tangga. Kalau memang sudah nggak ada kecocokan ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada jalan terbaik, kalaupun menemukan pasangan yang baru ya mudah-mudahan Amin. cocok kayak rega ndok. Aduh, muni ya. Kayak gitu ya. Oke, pokoknya semangat aja. Pagi-pagi wis galau dengan urusan rumah tangga. Ini bukan galau karena majikan yang ruwet, tapi bojo yang nggak mau dipegat. Jadi wis gak enek hubungan, wis gak enek komunikasi, wis gak enek keharmonisan, tapi menunggu sopo sing arepe megat. Lek bojone gak gelem megat ya wis, kalau memang kita sudah menemukan calon pasangan yang baru ya udah kita yang megat, kayak gitu aja. Sawangar gitu ya. Ceritanya sawangar. Jadi untuk memegat perceraian di Hong Kong itu sebenarnya nggak begitu sulit ya. Yang penting intinya kita menggunakan jasa pengacara kalau memang kita nggak mau pulang untuk ngurusi. Jadi jasa pengacara nanti akan mengatur semua strategi. Yang penting kita harus jujur apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita, supaya nanti di saat pengacara kita perang di meja hijau, jadi ben gak kelabaan kalau musuhnya iku koyok butuh ijo kayak gitu. Jadi jujur aja, nggak apa-apa kalau memang sudah nggak ada komunikasi, sudah nggak saling cinta. Kalimatnya nggak boleh seperti itu. Kan oke. kita belum pernah ketemu dan ngobrol. Ya kan? tapi kan kita nggak ngomong ke satu orang, intinya kan kalau memang sudah nggak ada kecocokan. Butuh hijau. Kalimatmu loh. Kok Kayak iso. gitu ya teman-teman, wis gak popo. Jadi nanti teman-teman perlu tanda tangan surat kuasa sebelum melangkah ke meja hijau. Pengacara pasti melayangkan surat kuasa. Surat kuasa itu kita tanda tangani, terus kita harus minta job stempel ke KJRI Hong Kong, bawa paspor dan kontrak kerja Hong Kong ID. Karena dari job stempel itu yang menyatakan kita domisilinya berada di Hong Kong, jadi nggak bisa pulang untuk menghadiri persidangan kayak gitu. Jadi semua akan diserahkan atau diwakilkan ke pengacara kayak gitu aja sih. Jadi wis gak usah ngumpet, gak usah bingung. Masalah bayar itu tergantung setiap nominal pengacara itu biayanya beda-beda kayak gitu, tinggal sampai cocok yang mana. Sama seperti kita beli baju,
kayak gitu ya. Beli baju antara toko A, B, C, D itu beda-beda kayak gitu, nilai bajunya sama tapi harganya kan bisa beda-beda kayak gitu. Jadi yang bisa menentukan hanya teman-teman sendiri kayak gitu ya. Sangat sudah mendengarkan, sehat selalu, mudah-mudahan rumah tangganya yang masih berjalan dengan baik dan benar semoga utuh samawa sampai jannah kayak gitu ya. Sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye. Bye, darling.